Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrul lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Baik, pertama-tama perkenalkan kakak dan teman-teman, nama saya Muhammad Fauzil, biasa dipanggil Ozil di Semudama dari angkatan 21 Semudama. Kepada kakak-kakak, selamat datang, dan kepada Pak Solihin juga diucapkan selamat datang. Insya Allah kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita dari minggu lalu, yakni pembelajaran tajwid. Nah, selanjutnya saya akan serahkan ke Pak Solihin. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'mati tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, mungkin kakak-kakak yang lain, teman-teman bisa di-mute-kan dulu audionya. Silakan, Pak. Oke. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat kepada kita sekalian, para saudara-saudara yang tergabung di via Zoom ini. Tanpa bimbingan dari Allah, kita tidak akan bisa berjumpa seperti ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini tetap melekat pada diri kita, dan mudah-mudahan ditambah oleh Allah dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga risalah yang dibawa oleh beliau mampu kita tiru sedikit demi sedikit sampai kita menutup usia kita ini dengan husnul khotimah. Dan salah satu yang kita lakukan pada malam hari ini adalah upaya untuk bagaimana mentahsin hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang ingin mendekatkan diri dengan Al-Quran, mewarnai hidup Al-Quran. Bahkan mudah-mudahan kita berniat dan berdoa kepada Allah, semoga di akhir hidup kita nanti dalam keadaan qiraatul Quran atau sementara tadarus Al-Quran atau hifdzul Quran. Dan ketika itu yang terjadi, maka insya Allah itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Ya, kalau disebut dengan bahasa modern, bebas tes, insya Allah masuk surga. Dan itu cita-cita tertinggi kita sekalian. Sebelum lebih jauh saya menyampaikan dan berinteraksi dengan saudara-saudara sekalian, saya permaklumkan bahwa seyogianya hari Kamis malam kita berjumpa lewat Zoom. Akan tetapi hari Rabu saya berangkat ke Bantaeng, dan rupanya rute yang saya lalui itu berangkat tidak sama dengan rute yang saya lalui pada saat balik. Jadi saya tidak bisa mentaksir berapa jam saya harus kira-kira sampai di Makassar. Rupanya rute yang ditempuh itu lewat gunung, hutan, dan belok-beloknya sama dengan Camba, tetapi lebih banyak. Nah, itu lewat Malakaji, kemudian tembus di Sapaya, lalu kemudian tembus di Bilibili. Nah, rupanya sampai jam 8 malam lewat baru sampai. Saya sudah terkapar, supaya sudah tidak bisa lagi untuk banyak duduk, sehingga saya bilang sama pengurus atau penitiannya, ya
Insyaallah besok malam lah kita lanjut. Oke, untuk malam hari ini insyaallah kita memulai dengan bismillah. Semoga niat kita sekalian bernilai ibadah insya Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus malam hari ini kita kembali mempermantap yang sudah mantap alhamdulillah, tinggal ditingkatkan lagi. Mungkin yang sudah bagus bacaannya khusus di Quran surah Al-Fatihah, kalau sudah fasih bacaannya ya alhamdulillah, tinggal mungkin ditingkatkan di segi yang lain, umpama tingkat penghayatan. Ya, kalau sudah fasih bacaannya, maka mungkin di zauknya atau penghayatannya itu yang lebih dipermantap lagi, sehingga bukan saja mantap dari segi bacaan, tetapi ada perasaan. Yang kedua, kalau sudah masuk pada zauk atau perasaan menghayati, maka bisa masuk lagi dalam irama-irama yang pas dengan irama yang kita punya atau suara kita, sehingga cukup membantu untuk lebih mendalam lagi menghayati dan bahkan bisa meneteskan air mata ketika kita membaca Al-Quran. Karena memang beda kalau hanya membaca datar saja, walaupun tajwidnya bagus, tetapi bacaannya hanya datar. Sangat berbeda sekali dengan tajwid yang bagus, tetapi diikuti dengan irama yang mungkin indah. Ya, walaupun indah itu relatif, tidak semua umpama Musyairi Rasyid itu cocok untuk semua yang ada di Zoom ini, tidak semua cocok dengan iramanya Musyairi Rasyid. Boleh jadi ada yang cocok dengan iramanya Syekh Rifai atau Syekh As-Sudais dan sebagainya. Boleh jadi juga punya irama sendiri, ya, yang irama khusus orang Indonesia. Nah, oleh karena itu malam hari ini buat saudara-saudara yang sudah banyak yang fasih ya termasuk MC-nya atau host-nya malam hari ini, alhamdulillah beliau saya kenal di Sumudama bagus bacaannya. Begitupun dengan yang host pekan lalu juga bagus. Banyak lagi yang saya tidak tahu apakah malam hari ini saudara Ustadz Zahrul hadir atau tidak. Zahrul ada ya? Sepertinya tidak ada, Pak, di partisipan. Beliau ini bisa membantu kita baik di IKA ini maupun di adik-adik kita yang masih aktif. Oke, untuk itu saya kembalikan kepada moderator atau MC untuk mempersilahkan siapa yang akan membaca Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Al-Qurannya semua sudah siap. Iya, oke, iya, kan? Ya, jadi kepada kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik yang mau memperbaiki bacaannya, bisa menyalakan audionya dan langsung membacakan surah Al-Fatihah. Pada kakak-kakak dan teman-teman, bisa langsung dinyalakan audionya. Angkat tangan dulu. Ya. Nanti Fozil yang persilakan, siapa yang dipersilakan Fozil? Iya. Boleh. Ya, kepada kakak dan teman-teman, silakan langsung dinyalakan audionya. Sambil menunggu, saya bacakan ya sambil menunggu. Oh iya, Pak. Saya bacakan Al-Fatihah. Dengan menggunakan irama Syekh Abdul Rahman Al-Ausi. Ada yang cocok dengan irama beliau, bisa disimak walaupun tidak persis amat, tapi paling tidak adalah contekan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu sekilas tentang irama al-ausi. Ya, kalau ada yang pas dengan suaranya boleh itu irama yang digunakan atau dengan cara menggunakan irama-irama lain. Oke, sudah ada, silakan. Masya Allah. Ya, kepada kakak dan teman-teman yang mau memperbaiki bacaannya di surah Al-Fatihah, bisa langsung dinyalakan audionya. Ada kakak dan teman-teman? Ya, sepertinya kalau disuruh angkat tangan agak berat ya, mungkin apa ya, banyak pertimbangan. Oh, ini Pak ini sudah ada dari sudah ada. Kak Ical. Iya, Oh, dari Kak Ical. kalau sudah ada bagus, tapi kalau tidak ada nanti moderatornya saya MC-nya yang langsung tunjuk, tidak apa-apa. Silakan Ya, Kak Ical yang mengangkat tangan. Saya mulai Ustadz ya. Oke, silakan. Silakan Kak. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka Kak Ical. Iya. Kayaknya hilang-hilang suaranya Kak. nasta'in. Oh ya, sorry. Ical lagi di mana ya sekarang? Di mana Ustadz? Ya? Di Makassar Ustadz. Makassar ya, tapi kayaknya putus-putus ya. Oh, Ustadz, saya tulisnya. Bisa diulang mungkin? Kepada kakak yang lain, mungkin bisa di-mute-kan dulu audionya, karena kita mau dengar yang sedang mengaji. Ya, tes Ustadz. Sudah jelas Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biar diganti dulu. Oke. Alhamdulillah ada yang kedengaran ya. Ada yang kedengaran. Paling tidak sedikit saya ingin memberikan komentar. Iramanya mirip dengan irama lagu Nahawan. Oh, kalau dihayati bagus ya. Mantap. Cuma karena mungkin lagi bukan untuk tidak fokus ya. Kalau itu dihayati lagu Nahawan itu indah sekali. Itu indah sekali. Bacaan dari segi bacaan alhamdulillah sudah bagus, mulai pengucapan ha. Karena itu salah satu huruf yang susah disebut itu ha. Ha. Nah, beliau tadi saya dengar fasih sekali menyebutkan huruf ha.
Nah, buat saudara-saudara yang lain yang mungkin antara ha dengan ha belum bisa dibedakan, nah, ini menjadi PR. Oke. Jadi misalnya tadi iramanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau temponya pelan, tapi tadi temponya cepat. Nah, ada irama yang temponya kalau cepat itu bagus, tapi ada irama yang kalau cepat kedengarannya tidak bagus. Kalau as-sudais itu lebih bagus kalau cepat, dipakai cepat. Tapi kalau lagu nahawan itu ada yang bagus kalau cepat, ada yang lambat. Misalnya tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu sedang mirip-mirip dengan iramanya tadi. Itu kalau dihayati lagi lebih indah lagi. Bagus. Ya, saya kira begitu. Ada Janek hadir. Mungkin bisa tampil. Baik, terima kasih kepada Kak Ical, kepada kakak-kakak dan teman-teman atau adik-adik yang lain yang ingin memperbaiki bacaannya, bisa langsung nyalakan audionya. Ada mungkin mungkin ada Rahmat King atau Ahe. Atau kakak yang lain bisa langsung menyalakan audionya. Ada Rahmat King mungkin? Iya, Kak. Siapa tahu mau membacakan, Dek? Iya, Kak. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Bisa diulang tadi ghairil maghdubi sampai terakhir. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Pada saat la itu masuk ke do, itu langsung kedengaran sudah do yang hurufnya, sifatul hurufnya, dan juga kedengaran tafkhimnya, tebalnya, huruf do. Waladdo. Tadi agak kedengaran waladdo. Jadi kayak ada dal dulu baru kemudian to. Nah, sebaiknya supaya lebih fasih lagi langsung masuk ke do yang tebal. Waladdo.
waladdallin. Ya, mudah-mudahan bisa dipaham karena tidak sama kalau via Zoom dengan face to face ya. Jadi ada kendala-kendala kalau penyebutan huruf. Oke, saya kira itu saja koreksinya. Bacaan yang lain alhamdulillah bagus. Iramanya bagus. Bisa ditingkatkan lagi, tapi kalau ini sudah dikuasai sudah lumayan bagus. Oke, silakan. Baik, kepada Adik King terima kasih banyak. Pada kakak-kakak, teman-teman yang mau membacakan, memperbaiki bacaannya bisa langsung nyalakan audionya. Untuk bacaan surah Al-Fatihah. Oh ya Ustaz, saya juga mau bertanya, itu biasanya ada beberapa qori yang dia itu membaca yang dimana harusnya 6 harokat, tapi dia cuma baca kayak 2 harokat. Misalnya kayak misalnya qalu adghasu ahlam, yang dimana itu qalu itu harusnya 6 harokat, tapi biasa ada qori yang baca cuma 2 harokat kayak qalu adghasu ahlam. Itu apakah itu ada memang hukum tersendirinya itu, Pak? Ya, baik. Ini kalau seputar itu sebenarnya sudah keluar dari bacaan hafaz ya. Tapi cukup untuk menjadi wawasan saja bahwa memang dalam bacaan ini ada dikenal dengan 7 qiraat. Jadi 7 bacaan. Khusus yang kita pelajari yang umumnya orang Indonesia adalah bacaan hafaz. Kalau yang dimaksud tadi itu masuk dalam qiraat sab'ah. Bacaan 7. Jadi memang kalau qiraat sab'ah itu ada yang mat iwad atau mat tabi'. Itu dibaca 6 harokat, bahkan ada yang mat jaiz atau ada mat lain itu semuanya disamaratakan 2 harokat. 2 harokat. Itu masuk dalam bacaan qiraat sab'ah. Dan kita tidak bahas itu, kita fokus pada satu bacaan karena tambah lingu, dibilang orang Makassar ya. Tambah bingung nanti kalau masuk ke bacaan. Memang ada. Sama dengan bacaan-bacaan yang sering kita dengar mungkin di kaset-kaset dari dulu. Misalnya wallaili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Nah, itu ada. Ada juga yang menyebutkan sod itu sama dengan sa. Jadi sin dengan sod. Dalam riwayat misalnya Ibnu Katsir, bacaan Ibnu Katsir itu terkadang sama sod dengan sin, tidak berbeda. Begitupun dengan banyak yang lain ya, banyak persamaan. Namun kalau perbedaan mat itu masuk dalam perbedaan qiraat sab'ah. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, beda-beda. Nah, di situ kita pelajari. Nanti kalau sudah fasih di bacaan ini, baru kemudian masuk beralih ke wawasan-wawasan selanjutnya seperti itu. Dan kebetulan bidang itu adalah bidang saya. Kalau di MTQ provinsi, insya Allah nanti ini di tingkat provinsi di Pangkep, saya bidang itu qiraat sab'ah. Jadi khusus saya lombakan bacaan-bacaan yang miring, tapi orangnya tetap lurus, bukan miring. Bacaan yang miring. Oke, saya kira itu jawaban saya. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Jadi kepada kakak-kakak, teman-teman yang lain yang memperbaiki bacaannya bisa langsung menyalakan audionya. Kak Sabrina. Kak Sabrina mungkin mau membacakan, Kak. Kepada kakak-kakak teman-teman yang lain bisa langsung menyalakan audionya. Ya, ada orang Fadil, ada orang Cina, kita undang masuk untuk tampil dulu. Orang Cina berdarah rekam.
Siapa itu, Pak? Seniornya Fadil ya. Kakak Janet. Silakan masuk. Oh. Iya, Ustaz. Ya. Tunggu dulu 5 menit, Ustaz. Siap-siap. Sebentar saja mengenai Al-Fatihah. Apakah di Cina hilang bacaannya atau masih ada? Alhamdulillah tidak sih, Ustaz. Tunggu dulu, Ustaz. Siap-siap. Iya. Alhamdulillah. Oh ya, Tabe sambil menunggu Kak Jane, Tabe Pak Solihin ada yang bertanya dari Kak Kusmun. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana melatih panjang pernafasan yang baik atau tidak usah dilatih, bacaan saja yang mengikuti panjang nafas? Bacaan yang mengikuti panjang nafas. Dalam bacaan baik tadarus maupun tilawah memang perlu kehati-hatian dan perlu memang latihan untuk nafas. Nah, terkadang jarang yang perhatikan ini. Bahkan yang bukan tilawah pun yang qori mestinya juga perhatikan itu. Bagaimana nafas itu bisa bertahan sehingga bacaan tidak putus-putus. Bacaan tidak putus-putus. Karena kalau katakanlah misalnya saya kasih contoh di ayat ke-7 surah Al-Fatihah, terkadang ada yang sambung putus-putus di situ. Dia sudah berhenti di ghairil maghdubi alaihim. Misalnya siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti. Dia tidak nyambung, boleh. Tapi disambung berikutnya itu di situ yang kewalahan. Ghairil maghdubi alaihim walau. Nah, itu sudah putus karena nafasnya pendek. Atau nanti pada saat li nafas itu tanafus. Nah, kalau di ini khusus kalau di lomba ya. Kalau di lomba itu jali namanya. Itu dikurangi nilai. Dan kalau ini paling tinggi pengurangan nilai kalau bernafas. Namanya curi nafas. Jadi mengaji tadarus ada juga namanya curi nafas. Bukan hanya orang-orang di luar sana yang mencuri, mengaji juga ada mencuri nafas. Nah, yang parah kalau imam. Nah, kalau imam pendek nafasnya, itu harus dia berbenah. Bagaimana supaya nafasnya pendek, tambah panjang yang pendek. Caranya adalah salah satunya setiap pagi itu berlatih menarik nafas sampai full, ya, sampai full. Umpama begini, kalau dipraktekkan, dia tarik sampai full itu kemudian ditahan semampunya. Kalau mampu sampai 2 menit, silakan 2 menit. Kalau mampu sampai 3 menit, alhamdulillah, lebih lama lebih bagus. Ya, ditahan. Setelah itu dihembuskan perlahan, jadi tidak langsung dihabiskan. Misalnya, nah itu ditahan terus. Nanti kalau sudah tidak sanggup, baru kemudian dihembuskan perlahan-lahan sampai habis. Diulang berkali-kali. Nah itu salah satu. Yang kedua, yang pintar berenang, silahkan latihan berenang. Karena itu bisa memperpanjang nafas. Itu dengan olahraga yang lainnya bisa memperpanjang nafas. Sehingga silahkan lakukan itu untuk memperpanjang nafas. Dan ada pantangan-pantangan sebenarnya. Selain latihan itu, latihan nafas, olahraga, selalu dilatih nafas itu latihannya termasuk ketika mengaji. Kita umpamakan ini, kalau latihan nafas mengaji, bisa dipraktekkan nanti, tarik full, setelah itu mengaji. Misalnya di ayat ke-7, tarik full. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, masih ada cadangan. Sudah sampai wakaf tetapi masih ada cadangan nafas. Nah, terkadang ada orang kalau habis nafasnya,
dia pendekkan matnya ini. Dia pendekkan matnya menjadi 4 atau 3. Nah, sebenarnya tidak boleh. Makanya harus latihan nafas. Pantangannya, saya tuntaskan dulu. Pantangannya adalah kurangi begadang. Yang banyak begadang pasti nafasnya pendek. Itu satu. Karena itu pengalaman saya. Katakanlah misalnya malam hari ini, kalau saya diuji umpama tilawah malam hari ini, pasti saya tidak bisa. Karena kenapa? Dalam perjalanan panjang dari Bantaeng menggunakan AC, AC itu juga memperpendek nafas. AC. Dan dunia sekarang ini hampir dikatakan boleh tidak bisa hidup tanpa AC. Nah, itu juga memperpendek nafas. Makanya para kori-kori itu semaksimal mungkin menghindari yang dingin-dingin, termasuk AC. Karena itu AC masuk dihirup lewat hidung dan itu mengeringkan tenggorokan sehingga tenggorokan itu tidak longgar untuk mengeluarkan nafas. Jadi itu pendek nafas. Ketika kita bertilawah, kalau misalnya tilawah itu bisa pendek nafasnya, tidak sampai pada akhir. Nah, kemudian makanan dan minuman yang dingin hindari. Atau paling tidak kalau sudah makanan yang dingin atau minuman yang dingin sekali-sekali, tetapi dibantu dengan memperbanyak minuman jahe. Nah, obatnya kembali ke itu, herbal jahe. Kemudian berminyak itu dikurangi. Yang berminyak juga itu memperpendek nafas. Kalau yang terlalu banyak minyak itu karena dia akan menumpuk dalam tenggorokan itu. Dia numpuk dalam sehingga pernapasan itu semakin kecil. Nah, saya kira itu kiat-kiat, nanti insya Allah bisa dilatih lah ya. Intinya latihan dulu, tarik nafas, kemudian tahan, keluarkan perlahan-lahan, kemudian praktekkan dengan mengaji, cari ayat yang panjang, baca, jangan manja, tidak boleh dimanjakan. Kalau masih bisa tarik nafas semaksimal mungkin, kemudian membaca sampai akhir. Kalau belum sampai di akhir, nafasnya habis, ulang sampai bisa sampai nafasnya. Nah, itu cara latihannya. Nafas tidak boleh dimanja. Oke, saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, mungkin Jani sudah siap. Oh iya. Jadi mungkin Ya, Kak Jani. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Dan kakak-kakak, teman-teman, adik-adik. Langsung video Al-Fatihah. Ya, silakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ini langsung dari. Ya, lanjut. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahul Aziz. Terima kasih. Oke, terima kasih. Secara keseluruhan sudah alhamdulillah. Orangnya memang tenang, jadi mengajinya juga tenang. Memang pembawaannya Jani ini orangnya ceria, ya, santai. Kata anak sekarang santuy. Memang santai mengajinya juga. Jadi ini pelajaran kepada saudara-saudara sekalian atau adik-adik dan mungkin ada di atas saya. Memang kalau mengaji itu santai, tanpa irama pun kita ikuti syekh pun itu kedengaran enak. Kalau kita santai, karena tidak ada beban sehingga yang mengaji itu ada penghayatan tersendiri. Kita santai. Tapi kalau ada beban itu berat. Biar pakai lagu irama yang paling indah pun dipakai, kedengarannya fals karena ada beban, artinya berat. Ya, saya kira bagus ya, mudah-mudahan lebih ditingkatkan lagi.
Ya, walaupun di rantau. Ini sekarang Jana ini di rantau orang atau sudah di kampungan mereka? Sekarang lagi di Dendre Kang Ustaz. Oh, Masya Allah. Nanti kalau saya pulang kampung, saya singgah di mereka mintaan. Enggak, apalagi Pulau Mendoti. Iya Ustaz, boleh Ustaz. Siap. Boleh. Oke, silakan yang lain, lanjut. Baik, kepada Kak Jane, terima kasih Kak. Kepada teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik yang mau membacakan, silakan nyalakan audionya. Ada mungkin kepada kakak, teman-teman, dan adik-adik. Oh iya, Ustadz, sambil menunggu pertanyaan biasa Ustadz, mungkin ada pentingnya juga itu mungkin Ustadz kalau dalam menghafal itu perlu mungkin nafasnya itu harus misalnya Ustadz kalau orang mau mengaji terus dalam pertengahan membaca ayat itu nafasnya tidak sampai dan mungkin tempat berhentinya itu dalam kalau misalnya diartikan ayatnya tidak tepat di tempat berhentinya Ustaz. Jadi mungkin bagaimana pengaturannya itu Ustaz kalau misalnya mau disesuaikan seperti itu? Ya, kalau yang saya pahami ya dari guru-guru saya termasuk sekampungnya Jane, ya guru saya itu sekampungnya Jane orang Rekang, Polri Internasional. Ustadz Bahriwaru dan guru-guru yang lain ada namanya wakaf darurah. Yang saya paham ada namanya wakaf darurah. Kalau memang nafas tidak sampai, ya memang tidak bisa dipaksakan. Bisalah wakaf di wakaf-wakaf ayat-ayat atau huruf-huruf yang bisa di situ wakaf. Tetapi memang dalam hal ini perlu kita perhatikan kata-kata yang tidak terpisah. Dalam satu kata itu tidak dipisah, lalu kemudian itu wakafnya. Kemudian ibtida'nya pun demikian. Ibtida'nya atau cara memulai pun harus dengan bagus juga supaya kata itu tidak terpisah. Nah, umpamanya saya menggunakan Al-Quran ini salah satu Al-Quran yang bisa menjadi referensi ini Al-Qur'annya sudah kelihatan di sini cara memulai dan cara mengulangi, cara wakaf dan wakaf tidaknya sudah jelas. Ini Al-Qur'an hafalan. Jadi di warna ini ada tanda hijau. Itu tanda hijau adalah tanda memulai. Tanda merah itu ini adalah tanda merah. Tanda merah ini adalah tanda merah. Ini tanda merah adalah tanda berhenti. Tetapi tidak boleh langsung disambung karena tidak sempurna artinya. Tapi harus dimulai dari ada hijaunya. Nah, ini adalah Quran. Banyak, ini sekarang banyak dijual sekarang dan relatif murah sekali harganya. Sangat membantu untuk teman-teman yang lagi memperbaiki atau mengembangkan bacaannya lebih baik lagi. Ini sangat membantu. Jadi kita tidak was-was ini cara berhenti saya benar apa tidak. Cara memulai saya ayat benar apa tidak. Kecuali kalau memang sudah ada dalam wakaf itu di ayat di ujung ayat ya tidak ada masalah. Tapi kalau tidak sampai ujung ayat tidak berhenti, maka perlu dipandu, dituntun dengan Al-Quran semacam ini. Nah, ada memang judulnya, tapi ini macam-macam ya, sampulnya wakaf dan ibtidah. Ini jelas. Jadi kita berhenti sudah jelas, memulai pun sudah jelas, sehingga kita tidak ragu lagi bahwa cara berhenti dan memulai saya salah. Nah, saya kira itu karena memang kalau secara keseluruhan walaupun tanpa ini kalau paham bahasa Arab ya kalau paham bahasa Arab seperti Jana ini bagus bahasa Arabnya siapa lagi itu yang senior ini tidak tahu muncul ke semua yang paham bahasa Arab tanpa ini pun sudah cukup membantu karena dia paham bahwa oh kalau saya berhenti di sini
katanya terputus atau kalimatnya terpisah. Ya, tapi kalau saya berhenti di sini, oh ini yang sempurna. Nah, kalau paham bahasa Arab. Tapi kalau kurang paham, maka saya sarankan ini dipakai. Al-Quran semacam ini yang ada petunjuk di dalamnya dipakai. Saya kira sekian ya. Oke, lanjut. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya kakak, teman-teman yang mau memperbaiki bacaannya di surah Al-Fatihah atau mungkin di surah-surah lain, silakan audionya. Ada dari kakak-kakak, teman-teman. Mungkin dari Saudara Fahri Zahdi. Iya Pak. Mungkin bisa tolong diperbaiki Pak kalau ada yang salah Pak. Mohon bimbingannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Ya, komentar saya alhamdulillah bagus. Nah, ini kalau seperti ini yang sudah imam, Masya Allah, bagus sekali. Ini sudah memberikan kebahagiaan tersendiri untuk orang tuanya. Ya, sudah ada yang diharap nanti ketika orang tuanya meninggal ada yang doakan, bacakan Al-Quran dan sebagainya. Masya Allah, anaknya punya suara yang tinggal ditingkatkan suaranya, sehingga ayat apapun yang dibaca semuanya menggunakan irama itu. Kuasai dulu irama itu, baru pindah ke irama lain. Mantap ya. Penghayatannya juga sudah bagus. Nah, ini suara ini langka. Ini jadi rebutan orang untuk menjadi imam. Terserah penafsirannya imam seperti apa, yang jelasnya ini bagus. Mau zohirnya atau lahirnya. Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Baik, itu. Pada Saudara Fahri Zahdi diucapkan terima kasih banyak. Pada kakak teman-teman yang lain yang mau biasanya, maaf ya, biasanya host itu atau MC-nya tidak ada yang tunjuk. Nah, sekarang saya minta ya, tidak apa-apa kalau tidak ada yang tunjuk, biar saya minta sama MC yang mengaji dulu. Silakan. Yes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Ya, bagus ya. Syekh Sudais. Oke, saya kira bagus. Tinggal ditingkatkan lagi penghayatannya. Sudah tenang. Ini orangnya mengaji tenang. Memang juga face-nya orangnya tenang juga. Pembawaannya memang tenang. Jadi memang kelihatan kalau orang tenang itu mengaji bersama. Jadi dalam segala hal ya, terbawa ya. Kepribadian itu memang terbawa. Oke, silakan. Yang lain kalau ada. Pada kakak dan teman-teman bisa langsung menyalakan audionya. Adik-adik mungkin juga bisa langsung menyalakan audionya. Coba ini adik Ahek kayaknya ini. Ahmad Ahyar. Ada Ahmad Ahyar. Kak. Siapa tahu mau membacakan juga ada. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Ya, oke. Alhamdulillah. Siapa tadi? Ahmad Ahyar. Akhyar ya, Akhyar. Masya Allah. Ini Akhyar. Ada ciri khas suaranya memang dia ya. Bacanya hampir bagus. Ya, dari segi bacaan sudah lumayan. Iramanya tinggal ditingkatkan saja. Supaya lebih tambah bagus lagi. Oke. Silakan lanjut kalau masih ada. Waktunya belum lewat. Kalau di jadwal belum, Ustaz. Masih ada sampai 21.30. Sampai 21.30, Ustaz. Oh, masih ada. Oh, ya. Silakan. Mungkin ada yang bertanya, kalau tidak ada yang mengaji. Ini Ustaz tadi bertanya dari Kak Kusmun, katanya boleh tahu kesibukannya Ustaz sekarang apa saja kalau tidak keberatan, katanya Kak. Ini privasi. Tapi tidak apa-apa. Intinya saya alhamdulillah sibuk dakwah, itu aja. Dan memang saya minta kepada Allah untuk disibukkan dalam hal kebaikan termasuk sibuk dakwah. Ya. Saya sibuk dakwah dan memang keinginan terbesar saya adalah berdakwah sampai di hutan-hutan kalau perlu, yang ada orangnya di dalam ya, bukan hutan benaran, tetapi umpama misalnya daerah Malino, yang di daerah Malino itu
1 jam ke kiri, belok kiri, 1 jam belok kanan, itu sudah masuk dalam daerah hutan. Ada yang tembus Maros itu tidak terjangkau dengan para dai-dai. Ya, kalau di kota ini di Makassar kita sangat berlebihan mubalik di kota, numpuk semua mubalik, apalagi mubalik-balik kondang. Kita ini bukan mubalik kondang, dan memang tujuan kita bukan untuk menjadi kondang, tetapi tujuan kita adalah dai yang bermanfaat. Ya, cita-cita saya, walaupun ilmu saya sangat terbatas sedikit, dan mudah-mudahan ilmu itu sedikitnya itu yang bermanfaat untuk orang lain. Saya terharu kalau saya lihat, mungkin adik-adik pernah lihat misalnya di Riau itu, seorang dai kondang Abdul Somad itu di Riau, di sela-sela dakwahnya beliau itu, beliau sempatkan untuk naik perahu, bahkan jalan kaki ini di atas gunung. Itu ada fotonya, kebetulan beliau itu, kita termasuk satu bendera di Dewan Dakwah. Beliau di Dewan Dakwah, dan sekarang ini saya di salah satu kantornya Dewan Dakwah Sulsel ya, di Lasnas Dewan Dakwah, sering kita pakai untuk pertemuan. Abdul Somad itu termasuk dai Dewan Dakwah sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke daerah-daerah yang hampir tidak terjangkau oleh dai-dai yang ada di kota. Beliau sampai ke situ. Nah, beliau dai kondang, apalagi kalau kita ini, ya itulah kesibukan saya. Kemudian insya Allah, takdir Allah ya, seandainya bukan COVID ini mungkin saya sudah lanjutkan S3, karena memang rencana untuk menuntaskan S3, tapi karena COVID masih tertunda. Mudah-mudahan setelah ini bisa dilanjutkan. Selain itu, ya antara yang penting-penting untuk umat ya, kalau itu tadi untuk pribadi, yang penting untuk umat, buat saya permaklumkan untuk adik-adik dan saudara-saudara sekalian, ini ada rencana kita sekarang ini bangun tahfiz yang gratis di daerah Malino, daerah kota Malino. Jadi kalau di kota Malino itu sebelah kiri ada permandian Salewangan, itu dekat situ. Ada namanya Villa Istana. Kalau ada orang Pangkep di sini, mungkin juga keluarganya punyanya mantan Bupati Pangkep. Villa Istana itu diwakafkan untuk saya kelola menjadi rumah tahfiz. Kemudian ada tanahnya 2 kapling di atasnya Salewangan, itu dijual, siapa tahu ada orang tuanya mau beli. Nah, itu nanti uangnya diwakafkan untuk membiayai rumah tahfiz ini dan operasionalnya rumah tahfiz. Jadi kita bercita-cita untuk membangun rumah tahfiz gratis, karena sangat banyak anak-anak yang mau menghafal, tetapi tidak bisa juga kita nafikan bahwa tempat menghafal sekarang banyak yang mahal. Di Malino saja ada yang sampai 15 juta masuk itu menghafal. Jadi orang-orang yang tidak punya keuangan yang cukup, kasihan tidak bisa masuk, padahal mau sekali. Nah, inilah kita menyiapkan wadah untuk bagaimana mewadahi generasi-generasi Islam yang sangat mau untuk mendalami Al-Quran, menghafal Al-Quran, tetapi terbatas dari segi ekonomi. Dan mungkin saudara-saudara banyak lihat contoh-contoh di sekitar kita, sekolah-sekolah Islam yang mestinya menampung orang-orang yang mau kasih mendalami Islam, tetapi karena budgetnya sangat tinggi, sehingga mereka tidak bisa jangkau. Nah, inilah kita yang kita pikirkan, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Saya masih mengembangkan yayasan saya. Di yayasan itu juga yayasan yang bergerak untuk sekolah gratis, dan memang cita-citanya untuk serba gratis, tetapi kualitas kita jual. Jadi bukan gratis tapi asal-asalan, tapi gratis yang berkualitas. Dan mudah-mudahan kita bantu doa, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian bantu doa, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemudahan, dan apa yang saya cita-citakan itu bisa terwujud, dan bukan cuma untuk keluarga saya, tetapi juga untuk orang banyak, kita bermanfaat untuk orang lain. Kalau ada mau berkontribusi, silahkan berkontribusi dalam hal mewakafkan ilmu, mewakafkan harta, mewakafkan segala-galanya, boleh kita berkontribusi, insya Allah saling bantu-membantu orang lain. Kira-kira itu. Oh iya,
Amin. Pada kakak dan teman-teman yang masih mau memperbaiki bacaannya di surah Al-Fatihah atau di surah lain, bisa langsung dinyalakan audionya. Kak Irfan Umar mungkin. Fauzir, Afwan. Oh, Kak Akram. Oh iya, Kak Akram mungkin. Ustaz mungkin bisa dikoreksi, Ustaz kan masih belajar. Boleh. Masya Allah, Kram. Nah, udah jumpa Kram. Iya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aduh. Wih, berat. Koneksi jaringan. Kurang bagus, ada kedengaran tadi pengaruh signal mungkin ya, tapi tidak ada yang terlalu menonjol yang kekurangannya, tinggal mau ditambah dipermantap saja ya, tambah dipermantap, intinya perbanyak dulu tadarus ya, mudah-mudahan bisa satu hari setengah juz lah, apalagi masa COVID ini kurang kesibukan. Usahakanlah misalnya kasih lancar, karena kalau banyak tadarus itu akan memperlancar bacaan sendiri. Semakin banyak tadarus semakin memperlancar bacaan. Nah, dengan sendirinya insya Allah bacaan-bacaannya itu bisa menjadi fasih. Ya. Adapun yang lainnya misalnya penyebutan sod, ya, penyebutan sod, kemudian penyebutan ain, ya bagus tapi belum, masih mau disempurnakan lagi. Sudah bagus cuma mau disempurnakan saja. Nah, saya kira itu soal ketenangan. Akram ini juga memang orang tenang, jadi mengajinya juga tenang, tidak terburu-buru. Bagus. Itu saran saya, lebih ditingkatkan, semakin banyak tadarus, memperlancar pengucapan juga itu sangat tergantung pada kebiasaan kita tadarus. Karena ucapan lafaz itu, penyebutan hak, penyebutan do, penyebutan za, lo, za, semua makharijul huruf itu tergantung kebiasaan. Banyak kita tadarus semakin fasih penyebutannya. Oke, saya kira itu masukan saya, mudah-mudahan manfaat. Oh iya, Ustaz, syukran. Jazakumullah khairan. Pada Kak Akram diucapkan terima kasih banyak Kak. Pada kakak-kakak yang lain, teman-teman atau adik-adik yang mau memperbaiki bacanya, silakan nyalakan audionya. Mau izin bertanya? Oh ya, silakan Kak. Ya, sebenarnya sudah di chat sih, cuman belum dibaca sama hostnya. Ya terima kasih kesempatannya. Sejauh ini itu kan biasanya kita dengar kalau imam baca surah Al-Fatihah itu kan penggalnya di ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim, terus penggal ghairil maghdubi 'alaihim. Cuman beberapa waktu lalu di tempat saya belajar itu ada yang beda versi. Beliau itu penggalnya jadinya gini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu jadinya berbeda, dan setahu saya ini alasannya karena tajwid atau makna ayatnya, cuman waktu itu belum sempat dapat penjelasannya. Mungkin dari Ustadz bisa menjelaskan. Terima kasih. Berhentinya tadi di alaihim ya?
Di ini, ya alaihim terus diulang lagi. Jadi kayak wakaf ibtidak gitu. Diulang lagi dari ghairil-nya. Diulang lagi dari dia berhenti di maghdubi alaihim, kemudian ibtidaknya Di ghairil-nya. Iya. Ghair ya. Pada umumnya tidak ada masalah sih, tidak masalah kalau itu. Mungkin dia hanya mau lebih sempurna lagi menurutnya. Tetapi yang dikhawatirkan kalau jamaahnya menjadi, karena ini kan sudah menjadi bacaan umum ya, menjadi bacaan umum. Seluruh imam-imam kita dengar siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu pada umumnya. Kalau ada bacaan berbeda, maka terkadang itu menjadi tanda tanya buat jemaah, atau kalau imam atau jamaah-jamaah kalau misalnya pengajian. Nah, pada persoalan ini tidak masalah karena wakafnya alaihim ghairil maghdubi alaihim juga benar. Kemudian ibtidaknya ghairil juga benar. Tidak ada yang salah di sini. Boleh saja. Nah, hanya saja kalau adik-adik yang imam ya, kalau adik-adik yang imam termasuk juga saya, jangan buat yang bisa membuat pertanyaan kepada jamaah. Ya, bisa membuat pertanyaan. Misalnya, saya juga pernah dapati imam yang tidak pada umumnya imam lain. Umpama dia baca di ayat kedua Al-Fatihah, Malik yang semestinya panjang. Apakah salah itu? Tidak salah, benar. Tetapi pada umumnya orang membaca Maliki Yaumiddin. Dia baca Maliki Yaumiddin. Itu membuat jamaah tidak tenang. Lalu benar enggak itu imam? Benar enggak itu imam? Jadi kita membuat masalah baru. Padahal itu kalau dikaji benar enggak salah. Karena memang ada bacaan membenarkan. Nah, apalagi kalau ini tidak ada masalah, boleh saja. Saya kira itu. Maaf bertanya lagi. Kalau misal baca sendiri lebih secara makna lebih afdal yang mana? Kalau lebih afdal teruskan saja siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu tidak ada perdebatan. Siap. Ya, tapi lagi-lagi jangan sampai kehabisan nafas. Oke. Kalau kehabisan nafas, kemudian berhenti tiba-tiba atau tanafus, nah itu lebih fatal lagi. Makanya bisa wakaf darurah namanya. Oke, silakan. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Oke, baik Ustaz. Untuk sekitar 12 menit terakhir ini kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Jadi ini ada tadi yang sempat bertanya Ustaz terkait penjelasan tadi tentang yang ingin bangun kayak rumah tahfiz itu Ustaz. Ada yang bertanya dari Fahri Zahdi tentang bagaimana caranya itu orang bisa istiqomah dalam kebaikan Ustaz. Seperti kaitannya dengan penjelasannya tadi Ustaz. Istiqomah dalam kebaikan itu tentu memang nawaitu yang niat yang memang ikhlas, kemudian minta diistiqomahkan Allah. Karena tidak bisa kita istiqomah kalau bukan Allah yang jadikan hati kita ini istiqomah. Termasuk kepada saya dan teman-teman misalnya mau balik dai-dai, terkadang itu ada perasaan-perasaan sudah ya Allah, ini kita berdakwah seperti ini kayak daun lah gitu. Tetapi kalau kita minta kepada Allah berikan istiqomah, maka insya Allah Allah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk istiqomah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta memang doa kepada Allah dan hidayah kemudian petunjuk sehingga kita ini diberikan istiqomah oleh Allah. Karena kalau bukan Allah yang memberikan petunjuk itu berat memang, berat. Istiqomah ini berat.
Makanya ada ayat dalam Al-Qur'an itu, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu memang dalilnya khusus kepada orang-orang yang dijanjikan kebaikan bagi orang istiqomah. Karena istiqomah ini memang sebuah perbuatan yang luar biasa. Malaikat akan memberikan berita gembira, Allah pun akan senang dengan orang-orang istiqomah. Hingga ketika di akhir hayatnya, mereka akan digembirakan dengan berita-berita dari Allah yang disampaikan oleh para malaikat. Maka perlu memang istiqomah. Termasuk istiqomah dalam hadis itu ada khusus ya. Misalnya ahabbul a'mali ilallahi ta'ala. Amalan yang paling Allah cintai ada wa wa in qallah. Amalan walaupun sedikit tapi continue, istiqomah. Walaupun kecil. Umpama hari ini kita mengaji satu ayat, tapi istiqomah, besok satu ayat, lusa satu ayat. Seterusnya satu ayat saja satu hari, istiqomah itu lebih mulia dibandingkan dengan mengaji hari ini 10 juz, besok tidak. Mengaji hari ini 30 juz, umpama kalau mampu satu hari, besok tidak ada. Lusa mengaji lagi 10 juz, besoknya lagi tidak. Nah, itu lebih bagus satu ayat tapi continue. Atau amalan lain istiqomah dibandingkan dengan amalan yang mungkin banyak kuantitasnya tetapi hanya sekali atau tidak istiqomah, tidak continue. Kaitannya dengan tahfiz ini, buat adik-adik yang belajar Al-Quran mau istiqomah maka minta kepada Allah untuk diberikan kemampuan istiqomah. Ya, termasuk mengaji setiap hari, menambah hafalannya, memperbaiki bacaannya, tetap untuk mempelajari dinul Islam, minta istiqomah kepada Allah. Saya kira itu saran saya. Mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman yang lain untuk bagaimana lebih giat untuk istiqomah. Banyak ya. Syukran Ustaz. Oke, silakan. Ya. Gofur ada sudah keluar. Ya, silakan. Baik Ustaz, ini ada dari Kak Irfan Umar mungkin yang mau membacakan selain surah Al-Fatihah Ustaz. Boleh. Silakan Kak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba kalau boleh juz 2 Ustaz, karena minggu lalu saya juga mengaji yang Al-Fatihah. Oh boleh. Saya coba ini Ustaz, mohon koreksinya. Coba-coba hafalan saya, karena biasanya kalau sudah hafalan bagus kalau dibaca di kitab, kalau dihafal salah-salah biasa Ustaz. Jadi mohon koreksinya. Kalau bisa dan saya bisa koreksi, kalau nggak bisa ya yang lainnya koreksi. Silakan. Juz 2 saja Ustaz, gampang ikut juz 2. Permulaan. Ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك سطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم سطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم
wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. Maafin Ustaz, kepanjangan Ustaz. Nah, apa-apa. Bagus. Iya. Insyaallah. Ya. Jadi kalau sudah senior yang mengaji memang tentara ya. Tidak ada beban. Ya. Mungkin kalau ya koreksi sedikit saja, pada umumnya sudah bagus ya, sudah bagus bacanya. Tinggal dengung-dengung saja, yang mungkin kalau kalau lancar ya, terlalu lancar sehingga dengungnya kadang kelewatan, artinya lewat lah. Baik. Umpama nun tasdid, sayaqulu sufaha'u minan nasi. Nah, itu satu yang sempat saya dengar ya. Kemudian di ayat 143 mimman yanqalib. Ya. Nun mati ketemu dengan ya itu idgham biguna. Tadi agak kurang di situ. Agak kurang ditekan. Yang itu kurang satu ketukan sajalah. Tapi sudah alhamdulillah bagus, apalagi sudah dihafal ya. Luar biasa, Masya Allah. Sudah senior tapi dekat dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan adik-adiknya yang alumni belakangan ini semuanya mengikuti seniornya yang walaupun sudah senior tetapi tetap dekat dengan Al-Quran. Oke, saya kira itu saja. Banyak. Ya, jazakallah Ustaz. Jazakallah. Iya. Baik, terima kasih kepada Kak Irfan Umar. Tapi Ustaz, ini ada lagi yang bertanya dari Kak Jane, Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya apa hukumnya baca Al-Quran tapi tajwidnya ada beberapa yang kurang tepat. Apakah tidak terhitung pahalanya? Karena Al-Quran seperti kita ketahui salah baca bisa salah arti, Ustaz. Terima kasih. Ya. Ini sudah masuk dalam pembahasan lain. Hujannya, tapi di awal saya hanya ingin menyampaikan jangan karena takut salah sehingga tidak mau mengaji. Ya. Buat keseluruhan, jangan karena takut salah sehingga tidak mau membaca Al-Quran. Itu tidak dibenarkan. Yang benar adalah belajar walaupun salah itu niat belajarnya sudah nilai pahala. Niat belajarnya sudah nilai pahala. Bacaan yang terbata-bata juga sudah ternilai sebagai upaya untuk belajar. Yang fatal kalau tahu bacaannya salah, cara membacanya salah tapi tidak mau belajar. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Saya hadapi banyak majelis taklim seperti itu. Karena tidak mau kedengaran bacaannya salah, tidak mau mengaji, tidak mau tampil, tidak mau memperdengarkan bacaannya, karena tidak mau dilihat teman-temannya salah. Nah, ini kalau seperti ini terus sampai kapan? Tidak akan pernah benar. Tidak pernah benar. Makanya petua-petua orang-orang tua kita mengatakan semakin cepat salah atau semakin cepat kedengaran salah, ketahuan salah, maka akan insya Allah semakin cepat untuk pembenarannya. Tapi semakin tidak mau kedengaran salah, ketahuan salahnya, maka boleh jadi salahnya itu sampai dibawa mati. Nah, pasti menyesal di akhirat, itu pasti menyesal. Adik-adik ini semua yang terlibat yang masuk di Zoom ini boleh jadi sudah merasakan akibat dari tidak fokusnya belajar Quran dulu waktu SD, SMP, SMA sampai sekarang yang bacaannya masih kurang bagus, pasti ada penyesalan. Kenapa dulu waktu saya masih muda tidak belajar fokus? Itu pasti ada. Nah, persoalan berdosa apa tidak? Yang berdosa itu kalau disengaja. Kalau proses pembelajaran itu tidak masalah. Ya, proses pembelajaran itu tidak masalah. Justru itu akan mendapatkan ganjaran 2 kebaikan. Ya. Kebaikan pertama dari bacanya, kebaikan kedua adalah proses belajarnya itu. Terbata-batanya belajar,
Karena upaya untuk memperbaiki bacaan itu insya Allah diganjar dengan pahala. Kira itu, jadi jangan takut untuk salah. Oke? Silakan lanjut kalau masih ada. Waktunya belum habis. Sudah habis ya? Ya Ustaz, tapi mungkin dari yang lain, mungkin kakak, teman-teman, sebetulnya masih ada yang ingin bertanya. Waktunya Fadil di situ jam berapa? Di sini sudah 21.30, Ustaz. 30. Berarti saya cepat ya. Saya 38 sudah. Oh, iya Ustaz. Ini mungkin Saya untuk pertanyaan terakhir, mungkin ada dari kakak dan teman-teman. Boleh, yang terakhir. Pada kakak dan teman-teman atau adik-adik yang mau bertanya, jika mungkin sudah tidak ada, langsung saya mungkin kita simpulkan pertemuan kita untuk hari ini. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah melanjutkan agenda pembelajaran tajwid yang dimana tadi sudah kita tekankan di bacaan surah Al-Fatihah. Di mana surah Al-Fatihah memang ini adalah surah yang setiap hari kita baca di sholat. Jadi semoga kita semua dapat memperbaiki bacaan dan dapat mendapat manfaat dari bacaan Quran yang senantiasa kita perbaiki dan selalu diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kesimpulannya tadi juga Ustadz menekankan penekanan perbedaan huruf H dengan H, dan juga tadi ada tips dari Ustadz untuk tips tahan nafas, untuk mungkin memperbaiki nafas bisa dengan berenang, mengurangi begadang, AC, minuman dingin, jahe, dan makan makanan berminyak. Nah, seperti itu. Jadi mungkin untuk penutup juga saya ingin menyampaikan ke kakak-kakak dan teman-teman salah satu ayat yang sangat memotivasi kita untuk mempelajari Al-Quran, yakni di surat Al-Isra. Allah berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Dan dia memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi, Masya Allah, ini adalah salah satu ayat yang dapat kita jadikan motivasi atau pembelajaran bagi kita semua yang senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan sebelum menutup juga, mungkin saya mengajak kepada kakak dan teman-teman untuk mengirimkan doa yang terbaik kepada salah satu orang tua atau ayahanda dari kakak dan teman-teman kita yang hari ini berpulang ke rahmatullah. Kakak dari ayahanda dari Kak Hisham, Kak Hashim, dan Fiza. Qadarullah pada hari ini, tadi pagi telah berpulang ke rahmatullah. Mari kita sama-sama mengirimkan doa yang terbaik untuk ayahanda dari kakak dan teman-teman kita. Semoga dapat diberikan husnul khatimah dan juga diberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin. Baik, kepada kakak dan teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih telah menghadiri meramaikan acara kami hari ini. Semoga dapat apa yang dipelajari dapat mendapat ganjaran terbaik dari Allah. Kepada Pak Solihin juga, terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Semoga dapat menjadi amal jariyah dan terus mengalir keberkahannya kepada kita semua. Ya, baik. Amin. Mari kita menutup agenda kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Solihin. Ya, sama-sama.